Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihive. Ayo, beritahu saya identitas Anda atau rahasia sensi dan mari kita lihat apakah ada informasi yang dapat ditukar dengan hidup Anda. Kata sosok Taisu itu sambil merendahkan. Tentu saja kekuatan yang menekan Shoyen bukan datang hanya dari satu orang. Sebaliknya, dari beberapa sosok yang bergabung secara bersamaan. Pada saat yang sama, dan ada juga kekuatan formasi yang menekan Shoyen. Anda tidak layak mengetahui identitas saya. Shoyen menggertakkan gigi. Meski matanya sudah berubah menjadi merah, tapi Shoyen tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan mencoba melihat sosok di udara. Dengan suara liar, dia berteriak dan menyebarkan kekuatan ke arah berita formasi besar. Namun, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menekan Shoyen dengan ganas, yang membuat Shoyen tampak malu. Meskipun lubang darah di tubuh Shoyen mulai pulih, tapi saat cahaya dingin menyelimuti Shoyen lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah lagi. Saya pikir Anda harus berhenti berbicara omong kosong. Lebih baik bunuh saja secara langsung. Mendengar itu, para sosok dari Taisu menatap salah satu sosok yang berbicara, dan sosok lainnya juga langsung menyetujuinya. Segera beberapa sosok tiba-tiba meluruskan telapak tangannya dan bersiap untuk mengaktifkan kekuatan formasi untuk melenyapkan Shoyen di sini. Goyang, cepat hancurkan formasi itu. Shoyen menggertakkan gigi dan langsung meraih Goyang dari lengan bajunya. Tiba-tiba cahaya biru muncul formasi yang menyelimuti Shoyen, dan formasi yang dibentuk Taisu langsung hancur. Tanpa ragu, Shoyen langsung bergabung dengan avatar Cinchan. Pada saat yang sama, Shoyen menginjak guntur ekstrim dengan sangat cepat, yang membuat sosok Shoyen langsung menghilang. Kelas kali ini, Shoyen menggunakan asal mula jiwa Sudongsi untuk berteleportasi. Meskipun jiwa ini bukan yang asli, dan hanyalah sisa jiwa yang terpisah dari asalnya, tapi itu juga bisa membawa Shoyen untuk secara langsung mengerahkan efek teleportasi. Segera Shoyen melambaikan tangannya dan retakan muncul di kehampaan. Kemudian Shoyen segera bergegas ke dalamnya. Sesaat kemudian, sosok Shoyen muncul di kehampaan. Dengan cara ini, Shoyen seharusnya bisa meninggalkan ini. Dia terus bergerak dengan kecepatan penuh. Namun saat ini, Shoyen melihat kegelapan di sekitarnya menghilang. Shoyen awalnya muncul di tengah lautan kehampaan. Hanya saja Shoyen tiba-tiba melihat sesuatu yang tampak seperti telapak tangan perlahan menyebar kegelapan, seperti sebelumnya. Kemudian Shoyen digenggam erat oleh tangan yang menyelimuti dunia. Sebelumnya, Shoyen berpikir bahwa dia telah meninggalkan bintang itu. Namun setelah serangkaian metode pelarian Shoyen, ternyata Shoyen masih di dalam telapak tangan ini. Kemudian semua yang ada di kehadapan Shoyen menghilang seperti ilusi. Dan sosok Shoyen kembali ke tempatnya semula. Seolah-olah Shoyen tidak pernah bergerak sedikit pun. Dan selalu di tempat yang sama. Namun hati Shoyen memberitahunya bahwa tindakannya tidak mungkin salah. Hanya saja dia terjebak dalam aturan ruang. Dasar semut! Anda telah membunuh saudara-saudara saya dan Anda mencoba melarikan diri. Pada saat ini di langit yang gelap tiba-tiba suaranya terdengar perlahan. Kemudian sebuah tekanan dari formasi yang seperti sebelumnya menyapu dan langsung menyelimuti Shoyen lagi. Yang menyebabkan di bawah tembakan cahaya dingin yang melintas. Membuat Shoyen tidak bisa bergerak atau menghindar. Dan langsung menembus ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah suara mendesing tiba-tiba menembus daging dan darah Shoyen. Dan itu adalah sebuah pedang yang pegangannya tertutup karat. Bahkan, bila pedang tersebut berlumuran darah kering, dan setengah dari bila pedang menembus dada Shoyen hingga bagian belakang, dan menembus ke tanah. Pada saat ini, Shoyen merasa seluruh kekuatannya telah hilang. Bahkan tubuh fisik yang kuat telah kehilangan cahayanya. Namun Shoyen juga tidak menyerah. Kemudian dia membalikkan telapak tangannya. Dan labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul di tangannya.
Sebelumnya ada total 9 senior dan 6 senior yang telah muncul dari Labu Permata 9, telah dibawa Ratu. Sekarang masih ada 3 lagi yang tidak pernah muncul dari Labu Permata 9. Jadi Xiaoyan hanya dapat mencoba apakah ada senior di antara mereka yang dapat mengambil tindakan untuknya. Senior, sekarang junior membutuhkan bantuan. Xiaoyan berkata perlahan. Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, sebuah suara seruling merdu perlahan keluar dari Labu Permata 9. Kemudian aliran asap biru melayang keluar dari Labu Permata 9. Dan dengan cepat mengembun menjadi sosok di depan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan melihat sebuah sosok berjubah hijau yang memegang seruling di tangan, dengan rambut panjangnya menari. Jika dilihat dari postur tubuhnya, dia pasti seorang laki-laki. Hanya saja di bawah suara seruling yang merdu, tekanan pada Xiaoyan tiba-tiba mereda. Tapi pedang tersembunyi di dadanya tidak bisa dicabut. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan mencoba mengerahkan tenaga, bila pedang berdarah yang tersembunyi itu tetap tidak bergerak. Senior, bisakah Anda harap diam? Dengarkan lagu seruling saya. Sebelum Xiaoyan bisa menyelamatkan kata-katanya, sosok itu membantah Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tersenyum pahit. Sialan, siapapun yang muncul hari ini membantunya, salah satu dari kalian akan mati. Tiba-tiba salah satu sosok dari Taisu mengerutkan kening dan dia berteriak dan marah. Namun ketika dia baru saja selesai berbicara, bahkan tanpa peringatan apapun, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah. Kemudian seteguk darah muncrat dari mulutnya. Ketika gadis kecil ini sedang bermain seruling, saya tidak mengizinkan siapapun berbicara, kata sosok yang memainkan seruling. Hanya saja di bawah ada bicaranya yang merdu. Tidak sesuai dengan situasinya saat ini, tapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun. Saat ini, Xiaoyan melihat sosok di depannya dan tersenyum pahit. Meskipun setiap senior muncul dari Labu Permata 9 tanpa aneh, namun Xiaoyan tidak menganggapnya aneh. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan senior di depannya. Karena dia tidak tahu apakah senior ini bisa menyelamatkannya dari situasi ini. Namun di bawah suaranya yang merdu, seruling yang tidak ada habisnya, mata beberapa sosok Taisu tiba-tiba menjadi bingung. Bahkan mereka sebenarnya mengantuk. Kenapa Anda tidak pergi? Sosok dari Labu Permata 9 bertanya, sambil menoleh ke arah Xiaoyan dengan wajahnya yang tampan. Namun dapat terlihat dengan jelas dada sosok itu tidak rata dan terlihat seperti seorang wanita. Mendengar itu, Xiaoyan menunjukkan senyum pahit. Senior, ada pedang yang menembus dada junior, dan pedang ini memiliki kekuatan penyegelan, sehingga junior tidak bisa bergerak. Jawab Xiaoyan dengan serius. Itu buruk. Saya sudah terlalu lama berada di Labu Permata 9. Dengan kekuatan saya ini, saya hanya bisa bertahan setengah batang dupa. Jadi saya tidak memiliki kekuatan untuk membuka segel ini untuk Anda. Sambil berbicara, jari Feng Jiuxian yang cantik dan ramping mencubit dagunya dan sedikit mengernyit. Senior, bukankah masih ada 2 senior lagi? Bisakah mereka membantu? Xiaoyan bertanya dengan serius. Mereka sudah terlalu lama tidur dalam pengasingan dan tenggelam ke dalamnya. Saya khawatir mereka tidak dapat mengambil tindakan untuk saat ini. Bahkan saya juga baru saja bangun. Mungkin jika Anda memanggil saya lebih awal, mungkin saya tidak bisa keluar. Feng Jiuxian menjawab tanpa daya saat ini. Pada saat yang sama, Tian Wu yang tidak jauh dari Xiaoyan, dia berbicara. Tempat ini sudah diblokir oleh kekuatan aturan ruang. Kecuali aturan ruang ini dilanggar, Anda bisa melarikan diri. Jika tidak, Anda tidak ada yang bisa pergi dari sini. Sebenarnya cara memecahkannya juga sangat sederhana. Bunuh saja yang menggunakan kekuatan aturan ruang ini. Xian tersenyum pahit. Senior Tianwu, sekarang mereka telah tertidur di bawah suara seruling senior Feng Jiuxian. Seharusnya senior Tianwu memiliki kesempatan untuk membunuhnya, kata Xiaoyan dengan serius. Bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tapi ada terlalu banyak orang di sini.
Jika saya mengambil tindakan, meskipun saya dapat membunuh, saya hanya dapat membunuh satu orang. Adapun siapa yang bertanggung jawab menggunakan kekuatan aturan ruang, saya juga tidak yakin. Saat Tianwu berbicara, sebenarnya ada tubuh seseorang yang bergerak dalam kegelapan. Hanya saja saya tidak dapat mencapai ranah tersebut. Jadi saya mungkin akan terluka dengan sangat parah. Sekarang saya mungkin tidak mampu menahan setengah batang dupa. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah berharap Anda akan beruntung. Setelah Feng Jiuxian mengucapkan selamat tinggal, jubah Feng Jiuxian bergetar. Kemudian dia berubah menjadi sayap biru dan kembali ke labu bermata 9. Mendengar itu, senyuman pahit Xiuyan semakin kuat. Meskipun Xiuyan tahu bahwa para senior di labu bermata 9 tidak terlalu bisa diandalkan, tapi Xiuyan tidak menyangka bahwa dia terlalu tidak bisa diandalkan. Junior, pilihlah satu dari mereka dan saya dapat mengambil tindakan untuk membantu Anda. Sambil berbicara, Tianwu yang memiliki 8 wajah dan kepala harimau melihat beberapa sosok di atas kepalanya. Totalnya ada 4 orang yang mengontrol aturan ruang. Tapi seharusnya orang yang menerapkan aturan ruang ini tidak boleh termasuk di antara mereka. Xuan melirik bagian atas kepalanya dengan wajah pucat, karena darah emas terus mengalir di sepanjang pedang yang menembus dada. Memang benar, semua makhluk hidup bersifat fana. Jangan khawatir, jika Anda mati, saya akan memakan mayat Anda. Tianwu berkata perlahan. Sehingga Xuan mendengar ini, tiba-tiba otot-otot di wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.